Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema landasan iman kita. Landasan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21, di situ Rasul Petrus memberi kita dua unsur yang membentuk landasan yang teguh bagi iman kita. Yang pertama berbicara tentang kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah wahyu Allah yang tertulis dalam kitab suci. Karena sekarang kita memiliki kesaksian para rasul dalam perjanjian baru, maka kedua unsur tersebut hanyalah satu landasan, yaitu firman Allah. Dan pagi ini kita akan melihat kesaksian para rasul dalam ayat 16 sampai 18. Di sini Petrus mengatakan bahwa landasan iman kita adalah kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Petrus meletakkan dasar ini sebelum berhadapan langsung dengan guru-guru palsu, dengan para penyesat. Maka dalam tema utama dalam surat 2 Petrus sebenarnya menekan tentang kewaspadaan terhadap para penyesat. Dan sebelum masuk di pasal yang kedua, Petrus meletakkan dasar yang pertama, bahwa kesaksian para rasul merupakan dasar iman kita, yaitu tentang Yesus Kristus. Salah satu kesalahan para guru-guru palsu atau para penyesat adalah menyangkal ajaran para rasul bahwa Yesus akan kembali secara jasmani ke bumi atau kedatangan yang kedua. Mereka mengejek. Kalau kita membaca di pasal 3 ayat 4, kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Jadi di sini Petrus memberikan penjelasan mendahului itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang dilontarkan oleh para guru-guru palsu. Bahkan mungkin mengejek, menyangkal tentang kesaksian mereka. Tapi dalam teks ini Petrus dengan berani melawan para pencemooh ini. Di ayat 16, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya." Kalau kita melihat kata "untuk" itu sebenarnya menghubungkan pemikiran tersebut dengan perkataan Petrus sebelumnya. Jadi landasan iman kita adalah kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita hanya melihat yang pertama, bagian yang pertama, landasan iman kita adalah kesaksian para rasul. Paling tidak ada 4 hal mengenai kesaksian para rasul yang kita renungkan pagi ini. Yang pertama, para rasul secara eksplisit menyangkal, mengarang cerita tentang Yesus Kristus. Apakah Petrus menanggapi tuduhan guru-guru palsu bahwa ia mengikuti dongeng-dongeng yang dirancang dengan cerdik, ataukah yang dia maksudkan adalah kisah-kisah yang dirancang dengan cerdik dari guru palsu itu, yang berbeda dengan kesaksian para saksi mata dari para rasul? Mungkin ada beberapa dari keduanya, bahwa guru-guru palsu itu menuduh para rasul mengikuti dongeng-dongeng yang dirancang dengan cerdik atau dibuat dengan sedemikian rupa. Namun Petrus menolak tuduhan mereka dengan mengatakan, "Bukan kami yang mengikuti dongeng-dongeng yang dirancang dengan cerdik,
seperti yang mereka sampaikan, tetapi sebaliknya mereka mengikuti cerita yang dirancang dengan cerdik, yang dibuat oleh guru-guru palsu. Tapi dia mengatakan kami para rasul mengikuti dan memberitakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Di ayat 12-15, Petrus menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu saya. Namun di ayat 16 dan 18, ia beralih ke dalam bentuk jamak, yaitu kita. Di sini ia membawa kesaksian para rasul, khususnya tentang Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang bersama dengan Yesus di atas gunung ketika dia menampakkan kemuliaannya, yang sering kita pahami dengan istilah transfigurasi, di mana mereka melihat keagungan dan kemuliaannya. Dan di ayat 18 dikatakan kita sendiri, artinya bersifat tegas di sini. Yang kata gantinya jamak itu memberikan penjelasan bahwa ini bukanlah penglihatan atau mimpi subjektif yang dialami oleh Petrus sendiri. Sebaliknya, ini merupakan pengalaman yang nyata yang dilihat dan didengar oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sini sebenarnya Petrus secara eksplisit menyangkal bahwa mereka mengarang atau mengikuti cerita yang dirancang dengan cerdik. Seperti dalam masa-masa itu ada banyak cerita, ada banyak kisah yang diturunkan sebagai tradisi lisan. Tapi mereka tidak mengarang cerita. Seperti yang dilakukan oleh para guru-guru palsu yang selalu membebankan biaya yang besar untuk pelayanan yang mereka lakukan. Seringkali mereka memanfaatkan pengikutnya untuk kepuasan seksual mereka. Silakan nanti Bapak Ibu membaca dalam pasal 2 ayat 15, di mana guru-guru palsu memberikan biaya setiap apa yang mereka lakukan. Pelayan mereka lakukan, mereka membutuhkan biaya, meminta biaya. Bahkan mereka memanfaatkan para pengikutnya untuk kepuasan hasrat seksualnya. Dalam pasal 2 ayat 14-18, mereka memikat orang dengan menjanjikan sesuatu, misalnya kebebasan dari masalah. Dalam pasal 2 ayat 19. Bapak Ibu, kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Petrus dalam pasal 2 ayat 14-18 dan ayat 19 itu menegaskan bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh jemaat Tuhan sampai hari ini itu sudah terjadi di masa Petrus, di masa para rasul. Ada yang menjual firman Allah dengan dengan kepuasan keinginan diri mereka sendiri. Ada juga yang memanfaatkan pelayanan supaya kepuasan seksual mereka dipenuhi. Maka jangan heran kalau kita terjadi dalam pelayanan ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Dan inilah yang ditantang oleh Petrus. Pengajaran-pengajaran yang muncul akhir-akhir ini membuat juga kita harus waspada dan terus waspada. Makanya penekanan tema utama dalam surat 2 Petrus, waspada terhadap pengajar-pengajar sesat. Mereka memberikan janji-janji. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dongeng atau sering kita mengerti dengan istilah mitos di dalam budaya Yunani itu berbicara tentang cerita tentang dewa-dewa Yunani. Dan kisah-kisah ini tidak benar secara harafiah, namun menyampaikan pesan yang berisi instruksi yang bermanfaat. Mungkin itu hanya dongeng yang mungkin mengandung moral, tapi cerita itu tidak benar. Ada yang masih ingat ketika kita masih kecil, orang tua kita menceritakan sesuatu sebelum tidur? Apakah itu boleh? Boleh. Tapi sebenarnya itu tidak berbicara tentang firman Tuhan. Maka sekarang ayo ganti cerita dongeng itu untuk meninabobokan anak-anak kita. Dengan cara apa? Ceritakan tentang tokoh Alkitab dengan bahasa yang sederhana. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam tulisan kalau kita membandingkan dalam tulisan Paulus, dia menggunakan istilah
guru-guru palsu ini secara negatif. Ia mengatakan kepada Timotius dan memberikan perintah atau instruksi kepada orang-orang agar tidak mengajarkan ajaran-ajaran atau memperhatikan mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tidak ada habisnya. Ini dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Dia memberikan peringatan. Tetapi dalam ayat 7 dikatakan 1 Timotius sampai ayat 7, tetapi jangan ada hubungannya dengan dongeng yang duniawi yang hanya cocok untuk nenek-nenek tua. Ya, makanya tadi saya singgung di awal sebelum ini bahwa mungkin orang tua kita atau nenek-nenek kita dulu pernah cerita tentang cerita-cerita, tapi itu bukan cerita benar. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga memberikan perintah kepada Titus supaya dia menegur para pendengarnya dengan keras. Supaya apa? Supaya mereka tetap sehat dan mereka tidak mengindahkan mitos-mitos dan perintah-perintah orang yang menyimpang dari kebenaran. Dalam Titus 1 ayat 13 sampai 14. Itu artinya kita harus waspada. Bukankah akhir-akhir ini apa yang dikatakan oleh Paulus memperingatkan kepada Timotius bahwa ada waktunya di mana orang hanya mau mencari kesenangannya sendiri, mencari pengkhotbah untuk kesenangan sendiri, supaya apa? Mereka merasa dipuaskan, merasa ada yang kelegaan, padahal sebenarnya tidak. Bapak Ibu, tidak mudah ketika kita berhadapan dengan guru-guru palsu. Mengapa? Mereka bukan dari luar. Mereka ada di dalam komunitas. Kalau kita membandingkan kebenaran dengan mitos, mitos itu adalah cerita atau apa yang dibuat. Sedangkan kebenaran atau wahyu Tuhan itu melalui para rasul dan nabinya, itu tercatat dalam firman Tuhan, itu dari Allah sendiri. Kebenaran itu berfokus kepada firman Allah atau wahyu Allah. Maka yang kedua yang kita renungkan Bapak Ibu pada bagian ini, kita merenungkan bahwa kesaksian para rasul secara eksklusif itu berpusat pada pribadi Yesus sebagai putra Allah yang mulia dan agung. Di sini kalau kita melihat, Petrus mengacu pada satu peristiwa khusus, yaitu ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama Yesus di atas gunung ketika menyatakan kemuliaan, mengalami perubahan. Ya, wajahnya bercahaya, berkilau-kilauan. Ada keagungan, ada kemegahan di sana, ada kemuliaan mereka rasakan. Dan mereka mengatakan, ini adalah pengalaman nyata yang mereka alami. Dan apa juga yang mereka beritakan, ajarkan sekarang, itu berpusat kepada pribadi Kristus. Berpusatnya kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit ajaran-ajaran yang menyimpang dalam pelayan-pelayan yang kita dengarkan, dalam khotbah, baik di YouTube atau media sosial lainnya, menyampaikan ajaran tapi sudah tidak lagi berbicara tentang Kristus. Sudah tidak berbicara lagi tentang iman dan pokok-pokok iman. Dan yang lebih menyedihkan adalah jemaat sudah mulai menutup telinga terhadap pemberitaan tentang firman Allah yang berpusatkan kepada Kristus. Mereka dialihkan dengan Alkitabnya. Maksudnya iPhone-nya, Android-nya. Tidak lagi fokus kepada pemberitaan firman Allah. Mulai menyondongkan telinganya kepada cerita-cerita. Lebih banyak yang suka kalau boleh humor di dalam khotbah. Cerita-cerita yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan firman Tuhan. Dan yang sangat ironis, hamba Tuhan sudah tidak lagi berbicara firman Tuhan. Bahkan tidak membaca lagi firman Tuhan ketika menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau begitu bagaimana dengan kita? Kita semua yang ada dalam komunitas,
orang-orang yang memang belajar dan mengajarkan. Apakah masih kita setia? Apakah ajaran kita berpusatkan kepada Kristus? Apakah hidup dan keyakinan kita masih berpusatkan kepada Kristus? Apakah pemberitaan kita masih berpusatkan kepada Kristus? Mungkin kita berkata, oh itu kan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka mengalami secara langsung. Saya kan tidak. Saudara, kita tidak terlalu repot sebenarnya. Kita hanya percaya. Kita hanya dituntut percaya. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa begitu cepat kita beralih dari iman itu kepada Kristus? Itulah yang diingatkan oleh Petrus kepada para pembaca dan pendengarnya hari ini. Kepada saudara dan saya, mari kita berpusatkan kepada Kristus. Hal yang ketiga yang kita renungkan tentang kesaksian para rasul sebagai landasan iman kita, yaitu tentang Kristus Yesus. Kesaksian para rasul meneguhkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan. Ketika Petrus berkata di 16, kami telah memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ada beberapa komentator memahami bagian ini dan mengacu kepada kedatangan yang pertama. Tapi di mana kuasanya secara khusus dinyatakan dalam mujizat-mujizatnya, itu para komentator. Tapi kalau kita melihat kata yang digunakan, yaitu datang, itu parousia, itu digunakan dalam perjanjian baru dan itu merujuk kepada kedatangan yang kedua. Kalau kita melihat dalam konteks teks ini, dia sedang berinteraksi, berurusan dengan guru-guru palsu yang mencemooh gagasan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan hampir semua para komentator Injili mengatakan bahwa memahami bahwa kuasa dan kedatangan dalam ayat 16 ini itu merujuk kepada kedatangan yang kedua kali. Maka kalau kita melihat ayat 16 ini, bahwa para rasul tidak menganggap gagasan kedatangan Kristus yang kedua itu sebagai sebuah dongeng. Tapi mereka berbicara sebagai kepastian. Itulah para rasul. Pengalaman mereka di atas gunung ketika mereka melihat perubahan dalam diri Yesus yang menunjukkan kemuliaan, keagungannya, dan mereka mendengar suara dari sorga, itu membuktikan bahwa mereka menyaksikan secara langsung, meneguhkan apa yang mereka katakan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada begitu banyak perbedaan pendapat mengenai kedatangan Yesus Kristus. Tapi satu hal yang pasti yang kita baca dalam firman Allah, bahwa kedatangan yang kedua itu adalah satu kepastian. Maka kita diingatkan supaya kita terus setia, sedia, dan berjaga-jaga. Tetap waspada. Mengapa? Karena waktu dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Itu so misteri. Kapan saja bisa terjadi. Tapi kita diingatkan pagi ini bahwa kita harus tetap setia, sedia, dan siap-siap, waspada. Jangan pernah lengah. Apapun yang dihadapi, jangan pernah putus asa. Hal yang keempat, yang terakhir yang kita renungkan. Para rasul menegaskan menjadi saksi mata keagungan Yesus Kristus di gunung, di atas gunung. Mereka mengalami itu secara langsung. Para rasul menyaksikan kemuliaan dan keagungan Yesus dimulai dari ketika dia di sungai Yordan dibaptis hingga sampai kepada kenaikannya. Seperti yang dikatakan oleh
Yohanes dalam Yohanes pasal 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Petrus di sini mengangkat topik tentang pemuliaan Kristus di atas gunung sebagai contoh utama bagaimana mereka melihat keagungan, bukan hanya kebangkitan atau kenaikan. Salah satu alasannya adalah pengalaman itu adalah satu-satunya saat Petrus melihat Yesus dalam keagungan kemuliaan. Pengalaman ini juga hal yang lain seperti dialami oleh Stefanus. Paulus juga melihat kemuliaan Kristus. Yohanes juga melihat kemuliaan Kristus di Pulau Patmos. Dia mencatat dalam Wahyu. Artinya pengalaman ini secara nyata tidak pernah dilupakan. Itulah bukti bahwa mereka menegaskan bahwa pengalaman itu adalah real. Bapak Ibu, mungkin kita tidak mengalami secara langsung apa yang dialami oleh Petrus, dialami oleh Paulus, dialami oleh Yohanes, Yakobus. Tapi pengalaman itu kita bisa mengalaminya tiap-tiap hari. Ketika kita menarik nafas hidup ini, kita juga merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Ketika melihat alam yang Dia ciptakan begitu luar biasa, kita juga bisa melihat, merasakan itu. Yang dituntut dari kita adalah percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan pagi ini, bahwa landasan iman kita yaitu kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Maka percaya pada kesaksian yang dialami oleh para rasul. Kita dipanggil untuk percaya pada kesaksian diberikan oleh Petrus dan para rasul. Mereka menyaksikan langsung kemuliaan Yesus dan mendengar ada suara dari sorga. Kesaksian mereka itu adalah dasar iman kita yang kukuh, yang ada buktinya. Saudara, dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan cerita palsu dan mitos, kita sekarang dibingungkan. Tetapi kita memiliki kesaksian yang benar, yang nyata, yaitu tentang Yesus Kristus. Pengalaman kemuliaan Kristus mengingatkan kita akan kemuliaan yang Yesus anugerahkan bagi pengikutnya. Maka kita dipanggil untuk merenungkan, menghayati kemuliaan dalam hidup kita sehari-hari. Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi Dia adalah anak Allah yang mulia, yang berkuasa. Maka penghayatan ini sebenarnya mempengaruhi cara kita hidup dalam memuliakan Dia, dalam menyembah Dia. Suara yang dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, mengingatkan kita untuk mendengarkan dan mengikut Yesus dengan setia. Maka marilah kita hidup dengan ketaatan kepadanya, mengandalkan firman-Nya, dan membiarkan Roh Kudus memimpin kita setiap hari. Saudara, mari kita tetap teguh dalam iman kita, berpegang pada kesaksian para rasul yang tidak terbantahkan tentang kemuliaan, tentang Yesus Kristus. Dan biarlah iman kita dikuatkan oleh pengalaman nyata yang mereka alami dan pengalaman real yang kita alami tiap-tiap hari. Maka marilah kita memuliakan Tuhan dalam segala hal apa yang kita lakukan. Biarlah firman Tuhan pagi ini meneguhkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati. Mari